Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair ibtiga maradatillahi wa qurbihi wa thawabihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في حكمه إلى أن قال أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال dzatihi. Diperintahkannya engkau di dunia ini dengan memandang pada segala yang dijadikannya, dan akan dibukakannya bagimu di kampung akhirat dari kesempurnaan zatnya. Titik. Nah, Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita seberataan bahwasanya ujar Ibnu Athaillah amraka fi hadhihi dar fin nadhar fi mukawwanatih. Allah itu menyuruh bubuhan kita ini berataan untuk memandang kepada mukawwanat. Apa mukawwanat? Mukawwanat itu segala ciptaannya. Segala ciptaannya, baik dunia dan seisi-isinya, itu mukawwanat ngarannya. Allah kadang menyuruh kita untuk memandang atau memikirkan kepada zatnya Allah, justru hanya menyuruh kita memandang kepada ciptaannya. Kenapa? Karena pertama, zat Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita ketika kita di dunia. Bahkan dahulu Nabi Musa pun pernah hendak memandang kepada zat Allah, sampai Allah bertajalli ke gunung, akhirnya gunung tersebut pecah, sampai Nabi Musa terkipai, sampai siup. Itu padahal Nabi Musa dalam Al-Quran itu hendak melihat zat Allah. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan sanggup melihat kepada zatnya Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pernah memandang kepada zat Allah itu hanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi cukup kita memandang kepada ciptaannya, yang mana ciptaannya itu mengingatkan kita kepada si penciptanya. Kemudian ujar Ibnu Athaillah wa sayaksifu laka fi tilkad dar an kamalidati. Kalau memang hendak melihat zat Allah itu pun kena dibukakan sidin aja di surga, di akhirat kalau masuk surga lah. Jadi di sini poin pentingnya napa Ibnu Athaillah itu mengajarkan amraka fi hadhihi bin nadhar fi mukawwanati. Kada usah hendak mencari zat Allah, kada usah hendak memikirkan kaifa zat Allah, cukup pandangi makhluknya, ingati si penciptanya. Ya Allah. Makanya kita di dalam ilmu sifat 20 itu kita sudah belajar bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluk. Sehingga bisa disimpulkan, ulama menyimpulkan bahwasanya zat Allah itu kada bertempat,
tapi rahmatnya tidak pernah kosong daripada suatu tempat. Memikirkan dat Tuhan tuh kalau usah dipikirkan. Nah, ini jenah kita dipikirkan tuh rahmatnya tuh selalu ada di dalam diri kita, yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita gapai. Ya kalau yang kita rasa seberataan itu kada lepas daripada yang namanya rahmat Allah. Ya. Jadi memandang makhluk ini keingatan lawan Tuhan cukup. Kalau saya memikirkan dat Allah itu kayak apa, makanya Nabi pun melarang la tufakkiru fi dzatil khalq, fi dzatil khaliq. Jangan bubuhan pian memikirkan kayak apa dat Tuhan itu. Bentuknya kayak apa aja ya. Kalau bisa dipikirkan sidin begana di mana. Kalau bisa dipikirkan sidin begana, sidin adanya tuh hanya kawa dirasa. Rasakan bujur-bujur adanya sidin tuh. Jadi melihati makhluk ini cukup ingat kepada si penciptanya. Nah itu tuh Ibnu Athaillah lama ajarakan. Nah dalam Al-Quran apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa nasibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihati unta ujar Tuhan. Ya kalau di Arab ada onta, kita di sini tidak onta, lihati ayam. Ya kalau lah, mengingati ayam tuh melihati ayam tuh nama bagusnya ciptaan Tuhan ini berbentuk ayam. Ya kah? Jangan melihati ayam, lengah sedikit, hilang ayam orang, sembelih orang. Ya kalau, nah, ini maksud melihati ayam itu tuh supaya kita ingat lawan tuh Tuhan. Orang tuh lah menyebujur ma'rifat itu justrunya cinta lawan dunia. Ya kalau lah, kalau di dalam tasawuf kita ulang sedikit pelajaran minggu lalu. Di dalam tasawuf itu salah satu penyakit hati cinta kepada dunia. Bujurlah, bujur. Tapi ternyata orang ma'rifat itu justru orang ma'rifat itu lebih cinta kepada dunia. Tapi bukan cinta kepada dunianya, tapi cinta kepada si pencipta dunia atau inti daripada dunia. Itu orang ma'rifat. Hanya mencintai dunia ini, tapi bukan berarti cintanya kepada wujud zohirnya. Kayak contoh kita ke ini ya, kalau dulu kita pernah diberi orang pemberian, entah itu berupa baju kah, cincin kah, atau apakah. Yang memberi ini tuan guru, yang memberi ini Habib yang kita sayangi. Pakaiakan sih, pakai cincin tadi. Karena cinta lawan si Habib yang memberi, lalu cincin ini bang dicintai juga. Bukan cinta kepada cincinnya, tapi cinta kepada yang memberi cincinnya. Lalu dipusut-pusut, dihantangakan, kada mau. Kenapa? Karena menghantangakan, membiarakan berarti kada memelihara, berarti kada mencintai lawan yang memberi. Ini dipusut-pusut, lah dibersihi, karena semat-semat dipandang, dipandang umai. Terlena bukan keindahan kepada cincinnya, tapi terlena kepada yang ampun asal cincinnya. Jadi memandangi cincin seakan-akan memandang lawan yang memberi tadi. Ada loh kisah siapa? Kisah seorang laki-laki yang cinta banget lawan bebinian, namanya Majnun. Laila Majnun. Laila itu nama binian, Majnun itu gelar lelakian. Apa arti Majnun? Majnun itu artinya gila. Kenapa jadi digalari gila? Karena si Majnun ini saking cintanya kepada Laila, maolah inya tergila-gila. Sampai di syairnya Majnun itu, syairnya Majnun, apa ujar Majnun? Amurru ala diyari diyali Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Ketika aku melewati rumahnya Laila, uqabbilu kucium. Uqabbilu itu bahasa dalamnya lagi, kukucup dinding
dinding-dindingnya rumah Laila. Rumah Laila dilewati, dikucupnya dindingnya tuh kayak apa, kan ada sampai orang gila. Ya kalau apa jawaban si Majnun? Wa ma hubbud diyar syaghabna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Ketika aku mengucup dinding, ketika aku mencium dinding, bukan berarti hatiku ini disibukkan dengan kecintaan kepada dinding atau kepada rumah, tetapi hatiku disibukkan kepada orang yang mendiami di dalam rumah atau orang yang di balik dinding rumah. Mengucup dinding bukan cinta kepada dinding, tapi cinta kepada orang yang begana di balik dinding. Itu si Majnun saking panah-panahnya tuh adalah kepada Laila. Ya kalau rumahnya si Laila aja dikucupnya kayak apa, kan ada sama orang gila. Allah, kita mungkin kada hakun gitu. Ya, hakun mengucupi rumah pacar. Ya Allah. Ada deh hakunnya. Tuh orang yang bujur-bujur cinta. Nalah mun urang tuh bujur-bujur cinta lawan kita atau nalah. Mun urang tuh bujur-bujur cinta lawan lelakian nih, lawan lelakian. Jangankan bebinian mencium pipipian, nyamukin mencium pipipian cemburunya. Ya kah? Oh, itu orang yang bujur-bujur sudah cinta. Dulu ada orang guru, ulun ini panah sudah guru aja, kenapa Jon? Tapi panahnya bukan kepada Allah kayak hukumnya. Kayak barang jurang nih. Panah ulun kepada bini ulun. Panah kepada bini. Jadi guru aja punya melihat kesukaan bini itu keingat apa naon bini. Berjalan ke pasar melihat kutang keingatan non bini. Jurang ini kenapa jadi melihat kutang jadi keingatan bini? Ada pangguru janganlah lagi di kayak pak guru jangan orang panakan diri kepada Allah. Bagus sudah panahnya itu cuma merasuknya lain kepada Allah. Jadi kalau kita bujur-bujur itulah bujur-bujur itu melihat makhluk ini tidak lagi wujud dohirnya, yang ada hanya wujud batinnya, maka kita akan mencintai kepada wujud batin tersebut, bukan mencintai kepada wujud zahirnya. Itulah cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Imam Busiri memadahi bubungulannya cinta kepada dunia, maksudnya apa? Cinta kepada dunia wujud dohirnya. Laulahu, seandainya bukan karena Nabi Muhammad, lam takhrujid dunya minal adami, dunia ini pun seakan-akan kadeda belawasan. Artinya beumuran kadeda adanya dunia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencintai dunia bukan karena wujud zahirnya, inya mencintai dunia karena inti daripada dunianya atau karena si penciptanya, itulah cinta karena Allah, itulah cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kawan meletakkan cinta kita kepada Allah, cinta kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita baca. Mana tadi? Tuhan memerintah kepada kita supaya kita menggunakan pandangan dan pikiran pada kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung di sekelilingnya. Maka dengan itu bagi orang yang dibukakan hijab, dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya. Nah, lihat hijab ini nih. Hujan turun, kadusa digurumun, apa kadusa digurumuni turunnya hujan karena memang sudah sidin baka hendak turun hujan. Iya am ya, kada jadi am ke majelis ya, wah
pulang nih lah. Bagus saja bang sebujurnya, tak tujuannya itu nak kada jadi ke majelis malah inya kada apa, kada nyaman hatinya karena kada hadir majelis. Cuma tetap guru nom juga, orang punya sudah di situ, udah kada kawa bujuk kada kawa. Pandang lagi siapa yang bakahan hendak ya kalau nah itu orang ma'rifat. Nah inya ambil dan memandang hanya kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hujan turun, daun yang gugur aja walaupun sebuting daun gugur dari pohon, itu pun ia pandang atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Ini bagi orang yang terbuka hijabnya. Mudah-mudahan terbuka berataan hijab kita, amin ya rabbal alamin. Terus firman Allah, qulin duru madza bis samawati wal ardh. Nah, katakanlah, pandanglah apakah yang ada pada langit dan bumi. Nah, unduru madza bis samawati wal ardh. Allah menyuruh lihati yang ada di langit dan lihati apa yang ada di bumi. Melihat sesuatu ingat lawan sidin. Melihat orang yang baik keingatan lawan sidin. Bahkan melihat orang buruk pun keingatan juga lawan sidin. Kenapa? Saking kuasanya sidin bukan hanya menciptakan yang baik, yang buruk pun sidin bisa menciptakan. Ya kah? Namun yang sudah di situ apalagi ya kalau di guru numi. Ini kita nih karena terhijab makanya berguru nom terus. Ulun guru sudah berusaha begawi siang malam kulihan sedikit, berguru nom hati. Ya kah? Terhijab masih hati kita. Ulun guru dapat ujian ini mah sakit benar hati ulun menahani rasa kada tahan lagi sampai kepikiran hendak bunuh diri. Tanda tahijab hati. Orang kada tahijab itu santai aja hidup di dunia nih. Ya kah? Sesakit-sakitnya hidup di dunia ini seberataan dipandangnya nikmat juga. Itulah orang-orang yang bisa sudah memandang kepada kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun di dalam akhirat maka ia akan membukakan hijab bagi orang mukmin yang taat. Ia dapat memandang Tuhannya dengan mata kepala yang tiada didinding lagi. Nah, karena zat Allah itu ujar pengarang di sini nih, walaupun kita kadang kau memandang zatnya di dunia, di akhirat kena dibukakan. Di akhirat dibukakan di surga kena. Makanya kan di surga itu orang-orang mukmin yang taat akan melihat kepada zat Allah min ghairi kaifin wan hisar. Tanpa kawal lagi kita memikirkan kayak apa, atau di dunia ini kada kau memikirkan akal benar ya, kada sampai. Tapi di akhirat kena seandainya kita masuk surga, pertama wajah Allah akan kita lihat. Yang kedua wajah Nabi Muhammad kita akan lihat. Suara Allah akan kita dengar, suara Nabi Muhammad pun akan kita dengar. Masuk surga lah, mudah-mudahan masuk surga ya kalau lah dikumpul karena kita di surga berataan ya kalau ternyata jadi kamu kalau kita bermajelisan di surga nyaman juga kalau lah mengopian di surga. Maka di surga tuh kita tidak lagi sembahyangan beramian aja lagi hendak mengopian kah 12 jam kah ada apa-apa. Kada beguringan sehari semalam kada apa-apa, hendak menggibah kada apa-apa. Di surga tuh kan tuh. Di sini kita tuh batas lagi ya kalau lah. Tengah malam kita hendak mengopi tengah malam paling jam 2 jam 3 kena di Gunung Bini sudah. Ya kah? Guring sedang ya. Esok kena melandau ya. Surga kada ada lagi. Nah, mudah-mudahan kita seberataan bisa memandang kepada kesempurnaan zatnya Allah di surga nanti dan kepada keindahan wujud
wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa supaya bisa terpandang? Jadikan dunia ini sebagai surga. Amun hendak melihat Tuhan di akhirat kena, lihat di dahulu Tuhan di dunia ini. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebutkan man kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Orang yang buta di dunia di akhirat inya buta jua. Artinya munnya di akhirat tuh buta, wa adallu sabila, sesat. Artinya kada memandang Tuhan. Kada memandang Tuhan itu artinya apa? Masuk neraka. Nah, lalu supaya tadi di dunia ini orang yang picak, di akhirat picak, artinya apa? Amun di dunia ini orang bisa memandang, bukan memandang dengan sekedap mata memandang, kada, maksudnya mandang mata hati. Mata hatinya ini bisa memandang kepada wujud Allah dan kepada Nabi Muhammad. Amun duang ini senantiasa di dunia ini dipandangnya terus, artinya kada picak tuh matanya di dunia, mata hatinya. Amun di akhirat kena kada amun di dunia kada picak, di akhirat pun inya kada bakalan picak. Allah tuh menegaskan amun picak di dunia, picak tuh di akhirat. Ya kalau artinya amun di dunia ini bisa melihat kepada yang dua ini, di akhirat pun pian insya Allah bisa juga melihat kepada yang dua ini. Jadi mun hendak melihat sidin berdua kena di akhirat, duang ini bujur-bujur dipandang, bujur-bujur dimusyahadahkan, bujur-bujur disaksikan. Bukan hanya penyaksian dengan mulut, tapi penyaksian dengan mata hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kau memandang berataan. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kesalahan atau ada yang kada baik dalam ucapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita istiqomah berataan. Mudah-mudahan Allah berikan kita berataan ilmu sehingga kita diberikan hidayah bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir